Bro and sis, kadang kita merenungi kebiasaan yang buruk atau bahkan kebiasaan negatif yang kita lakukan. Tentu kebiasaan buruk seringkali membuat kita resah dan terniat untuk menghilangkannya. Yang lebih menyakitkan ketika lu berniat menghilangkan kebiasaan buruk, namun setelah beberapa saat, kebiasaan buruk tersebut terulang kembali. Hal ini karena kita malas. Seperti yang dikemukakan oleh Jules Renard, dari seorang penulis dari Prancis. Beliau mengemukakan, kemalasan sebenarnya nama lain dari kebiasaan beristirahat sebelum kita lelah. Suatu kebiasaan dapat terjadi berawal dari tindakan berulang yang dilakukan dari waktu ke waktu, sehingga menciptakan ingatan. Prosedur Naninong, yang mana hal ini tidak kita sadari. Adapun solusi yang dapat dilakukan agar terbebas dari kebiasaan buruk. Dari buku Is It Bad or Good Habits yang ditulis oleh Rewar Sabrina Ara, yakni adalah: yang pertama, tentukan tujuan yang jelas. Dari Jack Canfield, seorang penulis dan motivasi asal Amerika, mengemukakan, saya yakin jika orang memenuhi tujuan hidup mereka yang terdalam, dunia akan bekerja sempurna. Tentu keinginan kita untuk berubah bukan datang begitu saja, namun ada tercita-cita suatu tujuan. Maka dari itu, tujuan yang jelas akan membantu kita selangkah lebih mudah untuk berubah. Yang kedua, berniat dan bertekad. Seperti yang dikatakan oleh Bob Sadino, seorang pengusaha dari Indonesia, kemauan harus dilandasi dengan tekad yang bulat dan harus berani mengambil peluang yang ada. Meninggalkan kebiasaan buruk yang telah menjadi rutinitas bukanlah hal yang mudah. Namun dengan niat dan tekad yang bulat, maka akan memacu kita untuk berlari meninggalkan kebiasaan buruk. Ketiga, bangunlah mental yang fokus. Dari Anonim mengemukakan, jika Anda berfokus pada hasil, Anda tidak akan pernah berubah. Namun jika Anda berfokus pada perubahan, Anda akan mendapatkan hasilnya. Jadi bila kita bermental dengan fokus yang tinggi untuk perubahan, maka kita akan menikmati prosesnya dengan harapan hasil yang sempurna. Dan yang keempat, beranilah menghadapi serta menerima perubahan. Dari William N. Yeomans, cara paling jitu dan yang terbaik untuk menghadapi perubahan adalah menerima perubahan itu apa adanya. Terkadang setelah di posisi perubahan kita merasakan hal yang aneh daripada sebelum, karena perubahan memanglah masa transisi yang menyulitkan. Namun bertahan di dalam zona nyaman akan membuat kita berjalan di tempat. Oke bro and sis, demikian video ini saya buat berharap dapat mengubah kebiasaan buruk yang ada di dalam diri menjadi pribadi yang lebih baik. Bro and sis, saya pamit dulu. Sampai jumpa di pembahasan video berikutnya.